Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12 yaitu evolusi. Teman-teman semua mungkin pernah atau sering mendengar istilah evolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi ini dapat diartikan sebagai perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang sangat lama. Bisa ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan tahun. Dan proses evolusi ini akan mengubah organisme dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Nah, salah satu contoh dari organisme yang telah mengalami proses evolusi misalnya saja adalah evolusi gajah ya. Kita tahu bahwa nenek moyang gajah dulu adalah mamut yang memiliki bulu karena mereka hidup pada keadaan atau lingkungan yang dingin. Kemudian karena lingkungan berubah, cuaca menjadi lebih panas sehingga gajah kemudian berubah menjadi seperti gajah yang ada sekarang dan tidak memiliki bulu. Kalau misalnya kita bicara tentang evolusi, pasti yang ada di pikiran kita adalah evolusi Darwin, yaitu mengenai manusia yang berasal dari kera. Oke, sebelum Darwin mengemukakan teorinya mengenai proses evolusi ini, ada beberapa teori yang muncul sebelum teori Darwin. Misalnya saja ini adalah teori kreasionisme. Teori kreasionisme ini mengatakan bahwa bumi ini diciptakan secara langsung, lengkap, utuh, dan kompleks tanpa mengalami evolusi. Ya, itu yang disebut dengan teori kreasionisme. Ada lagi yang disebut sebagai teori katatropisme. Teori ini mengatakan bahwa muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan karena bencana alam. Teori yang lain lagi sebelum teori Darwin yaitu ada yang disebut sebagai teori gradualisme. Teori gradualisme ini mengatakan bahwa perubahan geologis berlangsung secara perlahan-lahan tetapi pasti. Lalu ada juga yang mengemukakan teori yaitu teori uniformitarianisme. Teori ini mengatakan bahwa proses-proses geologi ternyata mengikuti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Kemudian ada yang namanya teori Lamarck ya. Teori Lamarck ini cukup terkenal sebelum Darwin mengemukakan teori evolusinya. Menurut Lamarck bahwa sifat fenotip yang diperoleh dari lingkungan dapat diturunkan secara genetis. Ya, misalnya adalah kita berjemur di bawah sinar matahari, kemudian kulit kita menjadi hitam, kemudian nanti hitam kita ini akan diturunkan secara genetis. Begitu menurut Lamarck. Selain itu, Lamarck juga mengemukakan bahwa bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi. Retardasi ini adalah pertumbuhan yang perlahan-lahan. Sedangkan bagian tubuh yang digunakan akan menjadi lebih kuat dan besar. Ya, contohnya adalah Lamarck kemudian mengemukakan teorinya mengenai leher jerapah. Menurut Lamarck, dulu jerapah itu memiliki leher yang pendek. Semua jerapah berleher pendek. Kemudian karena makanan jerapah itu tinggi-tinggi, di pohon yang tinggi sehingga mengakibatkan leher jerapah tertarik-tarik dan mengakibatkan leher jerapah menjadi panjang. Nah, ini untuk yang lehernya dipergunakan. Nah, untuk yang tidak dipergunakan atau makanan yang di bawah, maka dia jerapahnya tetap pendek ya. Nah, teori Lamarck ini dikenal dengan istilah teori use and disuse ya. Kalau yang use yang sering dipergunakan, maka dia akan menjadi lebih kuat dan besar, sedangkan yang tidak digunakan, dia akan mengalami retardasi atau pertumbuhan yang lambat. Kemudian kita beralih kepada teori Darwin. Ya. Darwin ini mengemukakan teorinya setelah beliau berjalan-jalan dengan mempergunakan kapal HMS Beagle dan sampailah di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos, Darwin ini menemukan banyak sekali organisme, salah satunya adalah burung finch.
Nah, burung finch ini aslinya berasal dari Amerika Selatan, yang kemudian datang ke Kepulauan Galapagos, lalu dia menyebar ke kondisi lingkungan yang bervariasi. Nah, burung-burung ini kemudian bertemu dengan kondisi lingkungan yang berbeda dengan keadaan aslinya. Misalnya saja adalah makanan mereka berubah menyesuaikan diri dengan makanan yang ada di tempat tersebut, sehingga paruhnya kemudian termodifikasi seperti yang ada di gambar ini, sehingga lebih mudah untuk mengkonsumsi makanan. Nah, kita lihat di sini bahwa burung finch ini nenek moyangnya berasal dari satu spesies, kemudian karena mereka beradaptasi terhadap lingkungan, sehingga kita bisa lihat di sini muncul spesies-spesies baru yang menyesuaikan diri dengan makanan di tempat masing-masing. Misalnya ini adalah burung-burung pemakan serangga dengan bentuk paruh yang berbeda dengan burung yang memakan biji. Ya, burung pemakan biji biasanya paruhnya lebih kuat. Kemudian ini ada burung pemakan kaktus, lalu ada lagi burung pemakan buah. Nah, Darwin kemudian mengemukakan teorinya mengenai burung finch ini. Darwin juga mengemukakan teorinya yaitu mengenai jerapah yang teori ini berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Lamarck sebelumnya. Kata Darwin, pada populasi jerapah terdapat sebagian jerapah yang berleher lebih panjang daripada lainnya. Nah, karena makanan jerapah tinggi-tinggi, jerapah yang lehernya pendek tidak dapat bertahan hidup dan mati, ya, seperti yang ada di gambar ini. Sehingga hal tersebut menyisakan jerapah dengan leher yang panjang sampai hari ini. Itu adalah teori yang diungkapkan oleh Darwin mengenai jerapah. Dari teori Darwin yang diungkapkan, itu kemudian ada dua pemahaman. Yang pertama adalah spesies yang sekarang itu berasal dari spesies yang terdahulu. Ini misalnya saja adalah bahwa spesies yang ada sekarang ini adalah berasal dari spesies yang dulu yang kemudian mengalami adaptasi, yang kemudian mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, terbentuknya spesies karena adanya seleksi alam, ya. Seleksi alam ini artinya adalah organisme yang bisa bertahan akan hidup terus, sedangkan organisme yang tidak bertahan akan mengalami kepunahan. Ada juga teori-teori lain yang beriringan dengan teori Darwin ini, misalnya saja adalah seorang ahli yang bernama Alfred Wallace. Alfred Wallace mengemukakan bahwa spesies yang ada sekarang berasal dari spesies masa silam yang mampu bertahan hidup. Lalu ada lagi ahli Count de Buffon, variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar akan diwariskan. Lalu ada lagi Thomas Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedangkan bahan makanan yang tersedia naik seperti nilai hitung. Dan yang terakhir ada August Weismann. August Weismann mengatakan evolusi adalah masalah genetika, yakni soal keturunan bagaimana mewariskan gen-gen melalui sel kelamin. Kita lanjutkan dengan macam-macam evolusi. Evolusi ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan macam-macam penyebabnya. Nah, evolusi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang menuju ke arah kemajuan. Artinya, makhluk hidup yang berubah dan kemudian akan bertahan dan tidak mengalami kepunahan. Nah, banyak contoh-contoh organisme yang sudah melewati evolusi progresif. Misalnya saja evolusi burung finch yang tadi kita bicarakan, kemudian evolusi gajah dan evolusi-evolusi dari organisme-organisme lain. Nah, kemudian selain evolusi progresif, ada juga yang disebut evolusi regresif. Nah, evolusi regresif adalah evolusi menuju ke arah kepunahan. Artinya, organisme ini tidak berevolusi, tidak berubah, atau berevolusi tapi gagal sehingga akhirnya mereka mengalami kepunahan. Ya, sudah banyak contohnya organisme yang gagal berevolusi dan mengalami kepunahan. Salah satu contohnya adalah mungkin dinosaurus.
Lalu kita lihat sekarang evolusi berdasarkan skala perubahannya. Nah, evolusi berdasarkan skala perubahannya ada yang disebut makroevolusi. Makroevolusi ini perubahan evolusi yang ukurannya besar, artinya bahwa perubahan ini evolusinya bisa mengakibatkan munculnya berbagai atau terbentuknya spesies baru. Contohnya saja tadi adalah evolusi burung finch. Nah, evolusi burung finch ini termasuk makroevolusi. Tapi ada juga yang disebut mikroevolusi, yaitu evolusi tapi dalam tingkat kecil aja. Misalnya saja di sini adalah perubahan struktur gen atau kromosom yang ada di dalam suatu organisme. Sebagai contoh di sini adalah evolusi nyamuk yang tidak dapat dibunuh oleh pestisida. Kalau misalnya Anda memiliki sawah, kemudian sawah ini diserang oleh hama, lalu dari 10 kita menyemprotkan pestisida. Dari 10 nyamuk yang hidup, misalnya 7 mati dan 3 yang bisa bertahan hidup setelah disemprot pestisida, yang 3 ini kemudian akan bertahan hidup dengan memperbaiki struktur DNA-nya. Nah, yang 3 ini kemudian bertahan terhadap pestisida yang disemprotkan. Lalu dia beranak pinak dengan struktur DNA yang baru, lalu kemudian ketika disemprotkan pestisida dengan dosis yang sama, mereka sudah kebal. Begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai mikroevolusi ya, perubahan hanya pada frekuensi gen dan kromosom saja. Ya, sekarang kita lihat evolusi berdasarkan hasil akhir. Ya, ada dua macam evolusi berdasarkan hasil akhir. Yang pertama kita lihat dulu di sini adalah yang disebut sebagai evolusi konvergen. Nah, evolusi konvergen ini adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip, padahal mereka adalah dua spesies yang kekerabatannya cukup jauh atau berasal dari garis keturunan yang berbeda. Contohnya di sini yang A, ini adalah Cereus jamakaru, ini adalah sejenis kaktus, sedangkan yang B adalah Euphorbia echinus. Yang B ini adalah bukan kaktus. Nah, kerabat dekatnya Euphorbia echinus ini memiliki daun yang lebar, memiliki bunga yang menarik. Nah, kenapa Euphorbia echinus ini menjadi bentuknya seperti ini dan mirip kaktus? Hal ini disebabkan oleh karena Euphorbia echinus ini beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, Euphorbia echinus ini hidup di tempat yang kadar airnya sangat kurang. Sehingga kalau misalnya dia memiliki daun yang lebar, maka transpirasi akan berjalan. Padahal di gurun airnya sedikit, sehingga Euphorbia echinus merubah daunnya menjadi duri. Kemudian dia akan memperpanjang akarnya karena dia harus mencari air. Selain itu tubuhnya menjadi lebih besar karena dia harus bisa menyimpan air di batangnya. Jadi ini yang disebut sebagai evolusi konvergen atau menyempit, di mana dua spesies dengan kekerabatan yang berbeda hampir memiliki bentuk yang sama karena hidup di tempat yang sama. Evolusi berdasarkan hasil akhir yang kedua adalah disebut sebagai evolusi divergen. Nah, apa yang dimaksud evolusi divergen? Evolusi divergen ini munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi yang berbeda padahal mereka memiliki garis keturunan yang sama. Nah, contohnya di sini adalah Euphorbia echinus dan Euphorbia pulcherrima. Karena mereka sama-sama Euphorbia, berarti mereka adalah satu genus. Seharusnya mereka berkerabat, seharusnya mereka memiliki penampakan yang mirip. Tapi karena mereka hidup di dua tempat yang berbeda, ini mengakibatkan mereka memiliki morfologi yang berbeda. Jadi ini adalah Euphorbia echinus yang hidup mungkin di tempat yang cukup air, sedangkan ini adalah Euphorbia pulcherrima yang harus beradaptasi terhadap keadaan lingkungan yang kekurangan air. Nah, ini yang disebut sebagai evolusi divergen. Sekarang kita belajar mengenai mekanisme evolusi. Bagaimana evolusi ini bisa terjadi? Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahan untuk proses terjadinya evolusi adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada DNA atau RNA. Bisa mutasinya adalah mutasi titik atau mutasi yang hanya terjadi pada satu basa nitrogen saja, atau mutasi kromosom, ya, mutasi yang ukurannya lebih besar. Nah, perombakan kromosom ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan genotip. Nah, perubahan genotip kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan fenotip, sehingga penampakan organisme atau morfologi bagian luar organisme menjadi berubah.
Mekanisme evolusi yang berikutnya adalah seleksi alam dan adaptasi. Seleksi alam ini adalah proses di mana alam akan melakukan seleksi terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contohnya adalah kupu-kupu bison betularia. Nah, kupu-kupu bison betularia ini ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya cerah ya. Nah, ketika sebelum revolusi industri di Inggris, cuaca di daerah di Inggris sangat terang, kemudian sangat cerah, daun berwarna hijau, sehingga kalau ada kupu-kupu yang gelap dan ada kupu-kupu yang terang, predator akan lebih mudah menangkap kupu-kupu yang gelap karena kupu-kupu yang terang tersamarkan oleh lingkungan. Kemudian terjadi revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan lingkungan menjadi lebih gelap, menjadi lebih suram. Nah, sekarang kebalikannya, yang hitam atau yang gelap warnanya tersamarkan oleh lingkungan, sehingga yang warnanya terang itu lebih mudah ditangkap predator. Sehingga setelah revolusi di industri di Inggris kupu-kupu atau ngengat, bison betularia ini lebih banyak yang warnanya gelap. Penyebab yang ketiga itu adalah migrasi, yaitu perpindahan satu spesies ke tempat lain akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, proses adaptasi terhadap lingkungan baru ini mungkin akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur morfologi dari suatu individu, sehingga akan mengakibatkan terbentuknya atau terevolusinya suatu makhluk hidup. Kemudian yang keempat adalah perkawinan silang. Perkawinan silang antar spesies ini juga akan memunculkan spesies baru. Yang berikutnya adalah kita akan mempelajari fakta langsung adanya evolusi. Fakta langsung adanya evolusi yang pertama adalah adanya variasi makhluk hidup. Menurut Darwin, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sama persis ya, semuanya itu memiliki variasi. Ya, variasi ini mungkin disebabkan oleh proses adaptasi terhadap lingkungan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari atau fakta langsung adanya evolusi. Yang kedua adalah adanya fosil. Fosil ini adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Nah, fosil yang paling lengkap yang menggambarkan mengenai proses evolusi ini adalah evolusi kuda. Nah, kita lihat di sini kuda mengalami proses evolusi dari ukurannya, kemudian dari jumlah jari kakinya, kemudian dari gigi gerahamnya. Ini mengalami perubahan ya. Kuda diperkirakan hidup 60 juta tahun yang lalu itu sebesar kucing yang kemudian berevolusi menjadi kuda modern seperti sekarang ini. Mari kita lihat evolusi kuda. Ini adalah kuda yang hidup 60 juta tahun yang lalu, Hyracotherium. Nah, dulu kuda ini adalah sebesar anjing, tingginya hanya 30 cm saja. Lehernya masih pendek, tengkoraknya juga kecil, tidak memanjang seperti kuda modern. Kakinya berjari 4 dan gerahamnya memiliki mahkota. Nah, diperkirakan bahwa kuda pada zaman Hyracotherium ini memakan buah-buahan ya. Kalau kita lihat sekilas ini mirip hewan kancil. Kemudian kuda berevolusi ke 40 juta tahun yang lalu ya. Jadi 20 juta tahun setelah Hyracotherium ini disebut Mesohippus. Nah, kuda Mesohippus ini kalau kita lihat sudah hampir mirip dengan kuda yang ada sekarang. Tapi tingginya masih 60 cm. Kemudian dia mengalami retardasi untuk satu jarinya sehingga jarinya tinggal 3. Kemudian geraham depan sudah menyerupai gigi geraham belakang. Kepalanya agak sedikit memanjang sehingga volume otak menjadi lebih besar. Nah, kuda Mesohippus ini sudah mulai memakan semak dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kuda Merychippus. Kuda Merychippus ini hidupnya 30 juta tahun yang lalu. Nah, kuda ini sudah memiliki tinggi 90 sampai 120 cm. Kalau kita lihat ini sudah terlihat mirip kuda. Nah, walaupun jarinya di sini adalah tinggal 3 ya jarinya.
Yang kita lihat di sini yang nomor 2 dan 4 memendek ya. Jarinya yang terlihat hanya 1, nomor 3 saja. Kemudian gigi mereka juga sudah besar dengan serangkaian tonjolan yang disebut rigis, dan mereka juga memiliki mahkota yang cukup lebar ya. Kemudian otaknya lebih besar sehingga lebih gesit dan lebih cerdas. Baru kemudian kuda masa Pliosin yang hidup sekitar 10 juta tahun yang lalu sampai hari ini, di mana ukurannya bertambah besar. Nah, jarinya dari yang 4, 3, kemudian 3, yang 2 kecil, dan akhirnya tinggal 1 aja dan membesar. Kemudian mahkota gerahamnya lebih tinggi dan giginya makin kompleks karena kuda modern sudah memakan rumput ya. Untuk memakan rumput mungkin membutuhkan gigi yang lebih kokoh. Kemudian fakta langsung adanya evolusi yang berikutnya adalah homologi perbandingan. Apa yang disebut sebagai homologi perbandingan? Yaitu perbandingan struktur-struktur dari beberapa hewan seperti ini. Ternyata kalau kita lihat secara teliti, contohnya tangan manusia, kaki depan kuda, kemudian sirip ikan paus, kemudian sayap kelelawar, itu memiliki struktur tulang yang sama, yaitu di sini ada humerus, walaupun ukurannya pada paus misalnya ya lebih kecil. Kemudian ada radius ulna, kemudian ada karpal, metakarpal, dan phalanx. Nah, semua manusia, kucing, paus, dan kelelawar ini semuanya punya. Ya, nah mungkin kita berevolusi atau berasal dari nenek moyang yang sama. Tapi sebaliknya, kalau misalnya struktur tubuhnya berbeda, tapi fungsinya sama, disebut analog. Misalnya saja adalah sayap lalat dengan sayap burung, sama-sama fungsinya untuk terbang, tapi memiliki struktur yang berbeda. Kemudian untuk fakta berikutnya adalah homologi struktur molekul. Nah, memperbandingkan struktur DNA dapat diketahui hubungan kekerabatan antar kelompok makhluk hidup ya. Kalau misalnya kita lihat DNA-nya berbeda dari satu organisme dengan organisme lain, tapi untuk adenin, sitosin, guanin, dan timinnya sama. Dan kalau misalnya kita ingin mengetahui kekerabatan, kita bisa juga memperbandingkan struktur atau susunan DNA dari masing-masing organisme. Fakta langsung berikutnya adalah homologi embriologi. Di sini adanya persamaan perkembangan embrio mulai dari zigot, morula, blastula, gastrula, dan perkembangan embrional yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat gambar ini adalah gambar tahap embrio dari beberapa organisme, termasuk ini adalah manusia. Ya, kalau misalnya kita lihat ini ada persamaan daripada embrio, dan masing-masing ini juga memiliki celah insang ya. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat atau adanya fakta daripada evolusi, di mana di situ mereka sepertinya berkerabat ya, berkerabat dekat, dan kemudian mengalami evolusi sehingga mengalami perubahan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing. Yang berikutnya adalah mengenai organ vestigial. Nah, menurut para ahli, organ vestigial ini adalah fakta langsung juga adanya evolusi, yaitu organ yang tidak memiliki fungsi tertentu. Pada manusia, misalnya, kita memiliki beberapa organ vestigial yang tidak ada fungsinya. Contohnya adalah tulang ekor, gigi taring, usus buntu, otot penggerak telinga, rambut di dada, selaput mata pada mata sebelah dalam, yang tidak memiliki fungsi tertentu. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu spesiasi. Apa yang dimaksud dengan spesiasi? Spesiasi ini adalah pembentukan dua atau lebih spesies dari satu spesies yang telah ada atau telah punah. Nah, pembentukan atau proses spesiasi ini kita lihat di sini ada dua macam. Yang pertama adalah spesiasi allopatrik. Nah, apa yang dimaksud dengan spesiasi allopatrik? Nah, spesiasi allopatrik ini adalah berhubungan dengan isolasi geografis. Jadi ada satu populasi yang spesiesnya sama, kemudian karena terhalang gunung yang tinggi, laut yang dalam, sungai, dan sebagainya, sehingga mereka menjadi dua spesies yang berbeda. Sedangkan spesiasi simpatrik ini terjadi dua kelompok organisme yang hidup dalam
tempat yang sama atau satu kelompok yang hidup di antara lingkungan yang sama, kemudian mereka tidak bisa kawin atau menghasilkan spesies baru karena beberapa hal. Misalnya ada isolasi tingkah laku, isolasi ekologis, isolasi musim, isolasi mekanis, isolasi gamet, dan isolasi hibrid. Mari kita lihat pada gambar berikut untuk memahami lebih jelas. Nah, di sini adalah Allopatrik, yaitu spesies ini satu spesies asalnya, kemudian spesies-spesies ini karena terhalang oleh isolasi geografis gunung yang tinggi, sehingga mereka kemudian menjadi dua spesies yang berbeda. Nah, kemudian untuk yang simpatrik, mereka ini yang biru ini adalah satu spesies. Tapi karena mereka memiliki tingkah laku, musim, dan lain-lain yang berbeda, sehingga kemudian mereka berkembang menjadi dua spesies yang berbeda. Isolasi tingkah laku. Apa yang dimaksud dengan isolasi tingkah laku? Isolasi tingkah laku ini dapat mencegah terjadinya proses reproduksi karena misalnya ya contoh, ada anggota yang aktif pada malam hari sedangkan anggota lainnya aktif pada siang hari. Atau isolasi ekologis di mana mereka tidak dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru karena mereka menempati nisia atau relung yang berbeda. Kemudian yang berikutnya isolasi musiman atau isolasi musim. Jadi isolasi ini merupakan isolasi yang disebabkan oleh perbedaan masa aktif reproduksi anggota populasi dalam 1 tahun. Misalnya ada yang berbunga pada bulan April, yang satunya berbunga pada bulan Maret ya, sehingga mereka akan berpisah menjadi spesies baru atau mereka tidak bisa kawin menghasilkan spesies baru. Kemudian isolasi mekanik. Isolasi mekanik ini adalah tumbuhan yang reproduksinya dihambat oleh letak dan struktur alat kelamin. Ya, mungkin jantannya atau betinanya lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah isolasi gamet. Jadi isolasi gamet ini di mana ketika akan terjadi proses reproduksi, mereka itu memiliki fisiologi gamet yang berbeda sehingga akan mencegah terbentuknya hibrid atau anakan dari penggabungan dua spesies ini. Lalu isolasi hibrid. Isolasi hibrid ini terjadi ketika dua organisme yang berbeda melakukan perkawinan, tapi zigot hibridnya itu gagal berkembang mencapai tingkat kematangan seksual. Ini yang disebut sebagai isolasi. Isolasi yang kita bicarakan tadi ada isolasi sebelum perkawinan. Ada yang namanya isolasi sesudah perkawinan. Isolasi sesudah perkawinan misalnya kematian zigot, di mana zigot mengalami abnormal sehingga dia nggak bisa berkembang, ya, dan mengalami kematian pada stadium awal. Atau perusakan hibrid, artinya generasi yang dilahirkannya itu lemah, gitu ya, lemah dan mandul. Dan yang terakhir adalah sterilitas hibrid, artinya adalah anak hasil dari pertemuan kedua orang tuanya bisa tumbuh sehat tetapi steril atau artinya mandul. Contoh misalnya mule. Mule adalah hibrid antara keledai dan kuda. Mule ini mandul. Demikian juga dengan kama, itu hibrid dari camel dan lama atau onta dan lama. Kemudian tiglon, itu hibrid antara macan dan singa. Serta zebroid, yaitu hibrid antara zebra dan kuda ya. Mule, kama, tiglon, dan zebroid ini adalah steril. Ya, steril. Masih ada satu materi lagi yang akan saya jelaskan pada video berikutnya, yaitu hukum Hardy-Weinberg. Jangan lupa untuk menyaksikan video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.